Manchester United mengalahkan Athletic Club 4-1 di leg kedua semifinal mereka untuk mengamankan tempat mereka di final Liga Eropa, di mana mereka akan menghadapi Tottenham Hotspur. Ada 3 pemain yang tampil menonjol dan mencuri pujian supporter. Leny Yoro adalah pemain terbaik United. Melakukan beberapa blok untuk menggagalkan Athletic di dalam kotak penalti. Mengalahkan tim tamu di hampir setiap kesempatan. Sensasional saat bermain dari belakang dan memainkan peran penting dalam gol penyeimbang, menari-nari di dalam kotak penalti sebelum mengoper bola ke Mason Mount. Sungguh penampilan yang luar biasa juga dari Ahmad. Pasca pulih dari cedera, ia tampil bersemangat dan ia membuat para bek Athletic ketakutan. Benar-benar sensasional dengan hampir semua yang ia lakukan. Berkali-kali menghadapi bek lawan dan mencatat assist untuk gol Højlund. Pemain yang luar biasa, seperti juga Mount. Perputaran dan penyelesaian yang hebat dari Mount untuk menyamakan kedudukan. Juga mencetak gol jarak jauh lainnya untuk mengubah kedudukan menjadi 4-1. 3 gol dalam 2 pertandingan untuknya dan tampak seperti berada di planet lain. Momen terbaiknya sejauh ini dalam seragam United. Ruben Amorim bertanya-tanya Manchester United mana yang akan muncul di setiap laga. Dalam malam Eropa yang luar biasa lainnya di Old Trafford, 2 tim yang muncul. Tim yang pasif dan rawan kesalahan itu tampil buruk selama 1 jam. Kemudian penyelesaian yang terinspirasi membuat tim melaju ke final Liga Eropa. Tim skizofrenia Amorim masih bisa mengakhiri musim yang buruk secara historis dengan sangat baik. Setelah mencetak 3 gol dalam 15 menit di San Mamés, United mencetak 4 gol dalam 19 menit di Old Trafford. United mempertahankan status mereka sebagai satu-satunya tim yang tak terkalahkan di ketiga kompetisi Eropa musim ini, tetapi mereka terus mendekati kekalahan. Namun, Amorim patut dipuji atas penyelesaian United yang menggembirakan. Babak kedua berjalan satu arah hingga ia memasukkan Luke Shaw, Ahmad, dan Mount, sambil memindahkan Fernandes kembali ke lini tengah. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki Athletic. Itu membawa perubahan yang meyakinkan. Amorim berubah menjadi pemecah masalah. Ia selalu mengatakan bahwa Mount adalah pemain yang ia cintai. Mantan pemain Chelsea itu menunjukkannya dengan 2 gol kelas dunia. Selama 2 leg, Fernandes dan Casemiro memberikan kontribusi terbesar untuk mengalahkan United, masing-masing mencetak 2 gol, dan mereka bekerja sama untuk mencetak gol kedua mereka pada malam itu. United harus bermain lebih baik saat kembali ke San Mamés di final, daripada yang mereka lakukan pada 1 jam pertama di Old Trafford. Anda akan kesulitan memilih pemain yang sejauh ini telah tampil gemilang. Namun, Leny Yoro kembali tampil gemilang, tampil lebih dewasa dari usianya bersama rekan-rekan seniornya di lini pertahanan. Di laga leg 2 versus Bilbao, dalam 45 menit pertama, pemain berusia 19 tahun itu memenangkan 100% dari semua tackle yang dicobanya, dan memiliki akurasi umpan sebesar 88%. Ia berhasil merebut bola sebanyak 5 kali, melakukan 3 sapuan, memenangkan 3 pelanggaran, dan melakukan 2 umpan ke sepertiga akhir. Penampilannya yang selalu terlihat memegang kendali dipuji rekan-rekannya. Yoro telah menjadi bagian penting dari teka-teki Ruben Amorim. Setelah cedera panjang yang membuatnya absen di kuartal pertama musim ini, Yoro tidak tersedia untuk bulan-bulan terakhir Erik ten Hag di klub tersebut. Ia melakukan debutnya di bawah asuhan Ruben Amorim pada bulan Desember, dan sejak itu memainkan peran penting di jantung skuad, dan akan terus demikian selama bertahun-tahun mendatang. Masa depan Manchester United perlahan mulai menemukan pijakan yang menjanjikan. Di tengah perburuan gelar di Eropa, Setan Merah diam-diam mengamankan talenta masa depan yang digadang-gadang sebagai the next Bukayo Saka.
Teka-teki regenerasi lini serang Manchester United mulai menemukan jawabannya. Nama Bendito Mantato, wonderkid berusia 17 tahun, resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub hingga Juni 2029. Ini adalah sinyal kuat bahwa United tak hanya serius membangun masa depan, tapi juga menaruh kepercayaan besar pada pemain muda dari akademinya sendiri. Musim ini, Mantato tampil memukau di level akademi. Dalam 15 pertandingan, ia telah membukukan 8 gol dan 1 assist. Mayoritas kontribusinya tercipta di Premier League U18 dengan 7 gol dari 11 laga. Tak berhenti di sana, ia juga mencatat 2 gol dan 3 assist dari 4 pertandingan di Premier League 2, kompetisi tim-tim U21 Inggris. Perjalanan karir Mantato sejak usia muda memang banyak mengingatkan publik pada kisah sukses Bukayo Saka di Arsenal. Sama-sama ditempa sebagai bek kiri menyerang di akademi, Mantato kini bertransformasi sebagai pemain sayap kanan yang eksplosif. Perubahan posisi ini tidak hanya memperluas kemampuannya, tetapi juga membuka potensi untuk mengisi sektor penting di skema Amorim musim depan. Aiden Heaven terlihat berlatih sendiri di Carrington, yang menunjukkan bahwa ia belum siap untuk latihan kontak penuh dengan tim utama, tetapi sudah hampir pulih. Aiden Heaven mengawali karirnya dengan cemerlang di Manchester United, sebelum mengalami cedera yang tidak diharapkan. Jendela transfer pertama Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Manchester United mempertemukan Patrick Dorgu dan Aiden Heaven di Old Trafford. Pemain terakhir didatangkan dari Arsenal dengan biaya murah hanya £1 juta, dan Heaven mengawali karirnya dengan luar biasa di United. Dia masuk ke dalam susunan pemain inti Amorim. Amorim adalah penggemar berat Heaven, tetapi sayangnya, bek tengah berusia 18 tahun itu mengalami cedera saat melawan Leicester City yang menghentikan momentumnya. Penasihat olahraga Paris Saint-Germain, Luis Campos, terlihat bertemu Sir Alex Ferguson di Hotel Peninsula, Paris. Ini dilaporkan jurnalis Prancis seperti Abdallah Boulma, John Bennett, Ed Aarons, Roman Molina, dan banyak jurnalis sepak bola Prancis mengklaim tadi malam bahwa pelatih asal Portugal itu bersama mantan manajer Setan Merah itu di Prancis. Jurnalis Sky Sports Swiss, Sacha Tavolieri, mengklaim pada akhir pekan bahwa Man United sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan Campos mengenai kemungkinan kesepakatan. Ia diperkirakan akan meninggalkan PSG pada akhir musim, dan pertemuan Ferguson dengannya bisa menjadi hal yang besar bagi klub Old Trafford jika memang benar Man United berpisah dengan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga mereka Desember lalu. Dan tampaknya mereka bisa tergoda untuk mendatangkan Campos sebagai penggantinya. Pria asal Portugal itu akan menjadi aset besar bagi klub, mengingat pengalamannya yang luas di bursa transfer dan koneksi dalam permainan. Ruben Amorim bisa mendapatkan keuntungan bekerja sama dengan rekan senegaranya itu menjelang musim penuh pertamanya sebagai pelatih Setan Merah. Campos telah membantu klub-klub seperti PSG, Lille, dan AS Monaco menjadi juara Ligue 1 dalam beberapa tahun terakhir. Man United bisa memanfaatkan keahlian dan masukannya saat mereka mengincar gelar Liga Primer pertama mereka sejak 2013.